Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Di sini kelas semester sisipan dari mata kuliah OR2. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas soal evaluasi keputusan Markov yang minggu kemarin sudah coba dievaluasi atau diujikan. Nah, soal di sini hampir mirip dengan contoh soal yang kita bahas di materi sebelumnya, yaitu kita punya kondisi, kalau di sini contohnya adalah tanah, kondisi tanah di suatu lahan pertanian di Jawa Barat dikategorikan ke dalam 3 kondisi, yaitu baik, cukup, dan jelek. Saat ini, pemerintah setempat berencana melakukan perencanaan untuk perawatan dengan mempertimbangkan penerimaan selama 3 tahun ke depan dari proses pemupukan atau tidak dilakukan pemupukan. Ya, prosesnya adalah pemupukan atau tidak dilakukan pemupukan. Jadi ada 2 proses itu yang akan dilihat bagaimana probabilitas transisinya. Ini tidak dilakukan pemupukan dan ini dilakukan pemupukan. Mohon maaf, ini harusnya P2 ya. Ini R2 juga. Nah, jika tidak dilakukan pemupukan, maka penerimaan atau pendapatan petani tersebut diilustrasikan dengan matriks R ini. Oke, begitu pula dengan jika dilakukan pemupukan, maka pendapatan yang estimasi diperoleh oleh petani ini adalah matriks R2. Ini matriks R1, tidak dilakukan pemupukan, ini dilakukan pemupukan. Oke, nah bagaimana cara mengerjakannya atau menyelesaikannya? Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa kita akan melakukan perkalian antara matriks probabilitas transisi dengan matriks R ini atau matriks pendapatan atau penerimaan. Gitu ya. Kemudian yang pertama kita lakukan proses ini karena ini dianggap proses pertama pada Markov, yaitu pendekatan proses stokastiknya sudah dilakukan. Kemudian sekarang bagaimana proses keputusannya? Nah, proses keputusannya ini akan diselesaikan oleh pendekatan programa dinamis. Oke. Nanti kalian juga bisa sambil evaluasi bagaimana pengerjaan yang sudah dikirimkan minggu kemarin ya, atau hari Kamis kemarin. Oke, baik. Kita akan coba lakukan perhitungan di sini. Jadi petani ini punya 2 alternatif. Jadi K1 itu dianggap alternatifnya tidak dilakukan pemupukan, dan K2 di sini petani akan melakukan pemupukan. Nah, kita akan coba hitung bagaimana jika dilakukan pemupukan dan tidak dilakukan pemupukan. Ya, oke. Baik. Nah, yang pertama dulu, alternatif pertama, K sama dengan 1, tidak dilakukan pemupukan. Nah, tidak dilakukan pemupukan kan ini ya, matriksnya ya. Oke, matriks P dan matriks R-nya ada di situ. Nah, jadi kita akan lakukan perhitungan. Perhitungan yang pertamanya adalah jika alternatif 1 dilakukan, kemudian probabilitas dari ini dikalikan dengan matriks R ini. Gitu ya. Jadi V1 sama dengan, boleh ini menggunakan simbol atau langsung dikalikan saja boleh, 0,2 dikalikan 7, 0,2 dikalikan 7 ditambah 0,5 dikalikan 6 ditambah 0,3 dikalikan 3.
V1 pada kondisi kedua, maaf, V2 pada kondisi kedua pada alternatif pertama gitu ya. 0 dikalikan 0 ditambah 0,5 dikalikan 5 ditambah 0,5 dikalikan 1. 0 dikalikan 0, 0,5 ditambah dikalikan 5, 0,5 dikalikan 1. Itu ya. Kondisi ketiga pada alternatif pertama. 0 dikalikan 0 ditambah 0 dikalikan 0 ditambah 1 dikalikan min 1. Jadi ini kita hitung 0,2 dikali 7 ditambah 0,5 dikali 6 ditambah 0,3 dikali 3. Ini adalah 5,3. Kemudian ini nilainya adalah 3. Ini nilainya adalah min 1. 0,5 ini 2,5 ditambah 0,5 3. Oke, ini jika tidak dilakukan pemupukan. Sekarang bagaimana jika kita melakukan pemupukan perkaliannya untuk alternatif kedua? Oke, K sama dengan 2 dilakukan pemupukan. Oke, V alternatif kedua kondisi pertama. Oke, 0,3 dikalikan 6 ditambah 0,6 dikalikan 5 ditambah 0,1 dikalikan min 1. V, kondisi kedua, alternatif kedua, 0,1 dikalikan 7 ditambah 0,6 dikalikan 4 ditambah 0,3 dikalikan 0. V alternatif, kondisi ketiga alternatif kedua. 0,5 dikalikan 6 ditambah 0,4 dikalikan 3 ditambah 0,5 dikalikan 2. Kita hitung. Ini dengan 4,7. Ini sama dengan 3,1. Ini sama dengan 0,4. Kemudian kita akan bandingkan bagaimana prosesnya tidak dilakukan pemupukan dan dilakukan pemupukan. Gitu ya. Oke. Karena ini prosesnya adalah kita akan melihat petani ini akan melihat selama 3 tahun ke depan. Jadi dari ketiga kondisi tersebut kita akan coba hitung mulai dari tahap 3 ke tahap 1. Tahap 3 tahun ketiga, tahap 2 tahun kedua, dan tahap 1 tahun ke-1. Gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat solusi optimalnya seperti apa keputusannya. Oke, kita akan masuk ke dalam proses program dinamis, yaitu program dinamis di tahap ketiga. Tahap N sama dengan 3. Oke, tahap N sama dengan 3 adalah perhitungan yang tadi. Jadi kita punya I di situ sebagai kondisi. Kemudian tadi di sini ada alternatif sama dengan pertama dan alternatif sama dengan kedua. Jadi tidak dilakukan pemupukan untuk K1 dan K2 dilakukan pemupukan. Kemudian ini adalah nilai berdasarkan alternatif dan kita akan melihat solusi optimalnya gitu ya. Solusi optimal. Nah, di sini solusi optimalnya kita lihat mana yang mendapatkan nilai yang paling besar, kemudian itu diperoleh dari alternatif keberapa. Nah, seperti ini.
tidak lurus, ini I sama dengan 1. Alternatif satunya I sama dengan 1 adalah ini tadi, 5,3. Kemudian kondisi kedua itu adalah 3. Kondisi ketiga nilainya min 1. Kemudian untuk alternatif kedua, pada kondisi pertamanya nilainya 4,7 penerimaannya. Kemudian ini 3,1. Kemudian itu 0,4. Nah, oke. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai yang paling besar penerimaannya ini adalah 5,3. Alternatifnya dari alternatif pertama ini. Kemudian ini 3,1. Alternatif kedua. Kemudian ini 0,4. Alternatif kedua. Jadi, pada tahun ketiga nih, apa keputusan petani? Jika kondisinya 1, maka dia tidak akan melakukan pemupukan. Jika kondisinya 2, maka dia harus melakukan pemupukan. Jika kondisinya 3, maka dia harus melakukan pemupukan juga. Seperti itu ya. Oke, kita akan geser ke tahap kedua. Nah, nilai solusi optimal dari tahap ketiga ini nilainya adalah 5,3, 5,3, 3,1, dan 0,4. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap N sama dengan 2. Sama, bikin dulu tabel gitu ya. Bikin tabel di sini. Saya mau agak rapi sedikit. Alternatif sama dengan pertama. Kemudian kita agak lebarkan alternatif sama dengan kedua. Kita lebarkan lagi. Kemudian F optimal dari alternatif mana nilainya. Kemudian yang dipilih dari mana. Ini solusi optimal. Ini V dari I alternatif keberapa. Oke, kita akan masuk dulu ke kondisi pertama. Kondisi pertama, seperti biasa, ini di tahapan kedua ini. Tahapan kedua, tadi tahapan pertama gitu ya. Kita akan mengambil nilai yang sebelumnya dari tahapan ketiga. Ya, jadi nilainya akan diambil. Saya bedain nilainya. 5,3 untuk kondisi yang pertama. Ya, 5,3 ditambah. Nah, dari mana ini perhitungannya? Dari probabilitas transisi. Nah, probabilitas transisi itu di mana adanya? Ada di sini ya, probabilitas transisi ini. Jadi, untuk memudahkan penglihatan, saya akan coba salin dulu untuk probabilitas transisi alternatif pertama tidak dilakukan disebutnya tidak dilakukan pemupukan 0,2, 0,5, 0,3, kemudian ini 0, 0,5, 0,5, kemudian ini 0, 0,0, 0, kemudian ini 1. Ini probabilitas pertama, ini probabilitas transisi jika dilakukan pemupukan 0,3, 0,6, 0,1 ya. 0,1, 0,6, 0,3, kemudian ini 0,05, 0,4, 0,55. Oke, saya akan coba pindahkan ini, Oke, coba pindahkan ini ke sini supaya gampang. Oke, ini probabilitas transisinya. Saya coba pindahkan ke tahap sini ya. Oke, tadi yang ini juga kita akan coba pindahkan.
ini kita hapus, mohon maaf ya, prosesnya jadi agak lama. Oke, tapi supaya memudahkan, kita akan coba buat di sini, dan ini adalah tahapan kedua. Itu tahapan pertama, ini tahapan kedua, mungkin kurang rapi kelihatannya. Tahapan pertama, maaf, ini alternatif pertama. Alternatif pertama, ini alternatif kedua. Ini tidak dilakukan pemupukan, ini dilakukan pemupukan ya. Oke, supaya gampang kita melihatnya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang di sini adalah di tahapan kedua untuk alternatif pertama, di sini tidak dilakukan pemupukan. Ini nilainya adalah 0,2. Ini matriks probabilitas transisinya dikalikan, oke, saya buat dulu beda warna ya, supaya ini 5,3 diambilnya dari sini. Ini sekarang dari probabilitas 0,2 dikalikan dengan 5,3. Paham sampai sini ya? 5,3 dari mana? Dari sini. Optimal solusi dari tahap sebelumnya. Ditambah 0,5 dikalikan 3,1 ditambah 0,3 dikali 0,4. Totalnya adalah 8,03. Oke, sekarang kita selesaikan di satu kondisi ya. Sekarang alternatif kedua. Alternatif kedua ini sebelumnya kita tahu bahwa nilai dari alternatif kedua itu adalah 4,7. Alternatif kedua itu nilainya adalah 4,7. Ini ya, 4,7 ditambah. Baru sekarang dikalikan dengan nilai ini semua dari matriks probabilitas yang ini. Itu ya, jadi 0,3 dikali 5,3 ditambah 0,6 dikali 3,1 ditambah 0,1 dikali 0,4 sama dengan 8,19. Oke, dari sini bisa dilihat mana yang paling besar, nilainya adalah 8,19 dari alternatif kedua, atau itu dilakukan pemupukan. Oke, itu kondisi status pertama. Sekarang masuk ke kondisi kedua. Oke. Masuk ke kondisi kedua. Nilai dari alternatif pertama ini adalah 3. Jadi di sini 3 ditambah 0,2. Maaf, 0 ini alternatif kedua ya. Maaf, kondisi kedua maksudnya. 0 dikalikan dengan 5,3 dari sini ditambah 0,5 dikalikan 3,1 ditambah 0,5 ini dikalikan 0,4. Totalnya adalah 4,75. Oke, sekarang alternatif kedua pada kondisi kedua nilainya 3,1. 3,1 ditambah 0,1 dikalikan 5,3 ditambah 0,6 dikalikan
dikalikan 3,1 ditambah 0,3 dikalikan 0,4. Dijumlah 5,61. Nilai yang paling besar antara ini dengan 4,75, 5,61 adalah 5,61 dari alternatif kedua. Oke. Sekarang kondisi ketiga. Kondisi ketiga, alternatif pertama nilainya adalah minus 1 ditambah 0 dikali 5,3 ditambah 0 dikali 3,1 ditambah 1 dikali 0,4 sama dengan minus 0,6. Kemudian alternatif kedua 0,4 ditambah 0,05 dikali 5,3 ditambah 0,4 dikali 3,1 ditambah 0,05 dikali 0,4. Total dengan 2,13. Jadi mana nilai optimumnya? Di sini adalah 2,13. Itu juga dari alternatif kedua. Jadi keputusan petani di tahap kedua atau di tahun kedua itu baik kondisinya 1, 2, 3. Apa itu kondisi 1, 2, 3? Kondisi 1, 2, 3 bisa dilihat di soal. Kondisi satunya itu adalah baik, cukup, atau jelek kondisi tanahnya. Gitu ya. Mau baik, mau cukup, mau jelek, harus dilakukan pemupukan. Gitu ya. Nah, sekarang kita mundur lagi ke tahapan pertama. Ya, tahapan keduanya udah diperoleh, ini nilainya. Kemudian saya akan coba geser ke sini supaya kelihatan tahapan ketiganya. Tahap N sama dengan 3. Kita akan buat dulu tabelnya. Oke. Kemudian ini rapihnya nanti teman-teman bisa buat lebih rapih ya. K sama dengan 2. Ini adalah VI dari K. Ini sementara oke. Ini adalah I. Kemudian solusi optimal. Kemudian cari F optimal I. Kemudian alternatif keputusan optimal. Oke, sip. Nah, di tahun pertama, betul, ini di tahun pertama, pada kondisi pertama, seperti biasa, kita harus melihat dulu hasil di tahapan ketiga di sini. Nilainya adalah 5,3, 3, dan min 1. Itu ya, itu akan selalu terpakai di sini. Tapi sekarang matriks probabilitasnya akan dikalikan dengan hasil di tahap kedua atau tahap sebelumnya. Gitu ya. Oke. Nah, saya akan coba zoom supaya lebih terlihat pada kondisi pertama di sini.
Oke. Pada kondisi pertama, di alternatif pertama, maka nilainya adalah 5,3. 5,3 dari mana? Dari tadi. Dari sini ya. 5,3 nih. Dari di tahapan ketiga itu. 5,3. Kalau untuk memudahkan, saya akan coba bagi dulu tampilannya supaya memudahkan. Itu kondisi pertama. Kemudian pada kondisi kedua, oke, dan kondisi ketiga ya. Di alternatif pertama, supaya nggak bingung, 5,3, kemudian 3, kemudian minus 1. Pada alternatif kedua, 4,7, 3,1, 0,4. Sama ya di sini ya. Nih. 4,7 berarti di sini juga akan disimpan dulu. 4,7, 3,1, 0,4 supaya memudahkan kalian mengingat, supaya nggak bingung juga. Ini 5,3 ya. Nah, baru sekarang matriks probabilitas transisinya akan dikalikan dengan nilai optimal dari tahapan sebelumnya. Oke, berarti 5,3 ditambah 0,2 dikali 8,19. 0,2 dari sini, ini karena alternatif tidak dilakukan pemupukan ya. 0,2 dikalikan 8,19 ditambah 0,5 dikalikan 5,61 ditambah 0,3 dikalikan dengan 2,13 sama dengan 5,3 10,38. Ini saya bukan cepat ngitung ya, tapi pakai kalkulator dulu. Oke, sekarang yang alternatif kedua, kondisi kedua, kita beresin dulu ini ya, biar tadi cara pertama, kalau cara yang ini kita pindah ke alternatif kedua. Dari alternatif pertama untuk satu kondisi tertentu, kita akan coba beresin mana aja nanti teman-teman yang bisa paling mudah, paling gampang dilakukan. Silakan. Ditambah 3 ditambah 0 dikali 8,19. 0 dikali 8,19. Jadi ininya nggak berubah ya. Pengali 8,19-nya transisinya yang ikut berubah berdasarkan kondisi. 0,5 dikalikan 5,61 ditambah 0,5 dikalikan 2,13 sama dengan 6,87. Oke. Yang terakhir, min 1 ditambah 0 dikalikan 8,19 ditambah 0 dikalikan 5,61 ditambah 1 dikalikan 2,13. Total 1,13. Oke, nah sekarang kita akan lakukan perhitungan untuk alternatif kedua. Kita akan tarik dulu si matriks probabilitas ini ya, supaya gampang dilihatnya. Set sini nih. Oke, lakukan pemupukan. Nah, oke, kita akan coba hitung. Ditambah 0,3 dikali 8,19 ditambah 0,6 dikali 5,61 ditambah 0,1 dikali 2,13. Di sini ya. Ini.
10,74. Sekarang ini ditambah 0,1 dikali 8,19 ditambah 0,6 dikali 5,61 ditambah 0,3 dikali 2,13 sama dengan, bentar saya coba hitung dulu, 7,92. Terakhir 0,5 dikali 8,19 ditambah 0,4 5,61 ditambah 0,3 dikali 2,13 sama dengan 4,23. Sekarang kita bandingkan. Udah ada hasilnya. Kita bandingkan 10,38, 10,74. Berarti 10,74 dari alternatif kedua. Kemudian 6,87, 7,92. 7,92 dari alternatif kedua. Kemudian 1,13, 4,23. Jadi 4,23 dari alternatif kedua. Oke. Sudah selesai nih perhitungannya. Nah, bagaimana sekarang keputusannya? Jadi keputusannya adalah petani apa yang harus dilakukan dari tahun ke-1 hingga tahun ke-3. Tahun ke-1, tahun 1, petani melakukan pemupukan. Lihat nih, 2, 2, 2. Berarti melakukan pemupukan ya, tanpa melihat status. Status atau kondisi. Mau kondisinya 1, mau kondisinya 2, mau kondisinya 3, jawabannya adalah pupuk, pupuk, pupuk. Tahun kedua, sama. Petani melakukan pemupukan tanpa melihat status kondisi. Sama ya. Sementara di tahun ketiga, petani melakukan pemupukan. Tadi bisa dilihat, petani akan melakukan pemupukan jika kondisinya 2 dan 3. Jadi, petani melakukan pemupukan jika kondisi atau status 2 dan 3. Dan petani tidak melakukan pemupukan jika kondisinya 1. Itu ya. Nah, jadi selain ini ada juga kesimpulannya. Berapa penerimaannya? Nah, penerimaan petani mungkin ini dalam bentuk juta gitu ya, dalam bentuk miliar. Kita nggak tahu ini siapa yang melakukan analisis ini, keputusan ini, baik itu pemerintah atau petaninya sendiri, atau tahap RT, atau tahap RW, atau tahap desa gitu ya. Jika kondisinya 1, status sistem 1, status atau kondisi sistem sama dengan 1, maka pendapatannya itu adalah 10,74. Jika kondisi sistem sama dengan 2, maka pendapatannya itu 7,92 dari sini ya. Dan jika kondisi sistem sama dengan 3, maka pendapatannya di 4,23. Inilah solusi optimalnya pendapatan petani. Itu ya, jika kondisinya berdasarkan ketiga sistem ini. Oke, baik. Siapa dari teman-teman yang jawabannya sudah sama dengan jawaban yang sekarang saya bahas gitu, nanti nilainya akan langsung diupload ya. Kalau nilainya sudah bagus, nanti teman-teman nggak usah lagi ikut UAS untuk materi ini.
dan nilainya udah bagus. Tapi nanti sebelum itu saya akan evaluasi untuk nilai yang bagus. Saya akan langsung tanya, gitu ya. Oke, baik. Sekian pembahasan soal evaluasi materi keputusan Markov. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa terus diulang supaya pemahaman teman-teman sekalian di sini bisa lebih mendalam gitu ya, bisa lebih paham, terus diulang, terus diulang. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.